Jamaah haji kita itu mendapatkan apresiasi ya, karena jamaah haji yang paling tertib, jamaah haji yang paling gampang diatur itu adalah Indonesia. Sama sekali tidak merepotkan Saudi Arabia. Oke. Ya, saudara, saat ini saya bersama dengan rombongan Menteri Agama Amirul Hajj yang mengecek langsung dan bersiap untuk melepas jamaah UPG 07 yang akan pulang ke tanah air. Nah, saat ini Pak Menteri sedang menyapa seluruh jamaah yang bersiap untuk masuk ke pesawat dan masih banyak jamaah yang ingin berfoto menyapa Pak Menteri langsung. Ya, saya sudah bersama dengan Pak Menteri Prof. Nazarudin Umar. Bapak bisa evaluasi sejauh ini terkait pemulangan dan ya, pertama alhamdulillah pelaksanaan ibadah haji kita hari ini normal. Artinya tidak ada sesuatu yang sangat istimewa ya. Ada keterlambatan, itu biasa tiap tahun terjadi. Ada keterlambatan makanan, itu juga tiap tahun terjadi. Tapi kali ini kita ganti dengan yang terlambat makan. Kemudian juga ada jalan kaki. Jalan kaki itu memang tidak sabar menunggu busnya, atau memang sengaja ingin mencontoh Rasulullah. Karena yang lainnya juga sama kan. Nah, kemudian juga jumlah kematian juga per hari ini dibanding dengan tahun lalu, kita masih jauh lebih di bawah sekarang ini ya. Kemudian juga penerbangan lebih tertib ya. Ada kecuali satu kemarin terlambat tapi kurang 6 jam, maka itu digantikan dengan makanan. Ya. Kemudian juga petugas kesehatan kita alhamdulillah bisa bekerja dengan leluasa setelah mendapatkan dispensasi khusus dari pemerintah Saudi Arabia ya. Saya atas nama Menteri Agama mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kerajaan Saudi Arabia yang di dalamnya ada Menteri Kesehatan, Menteri Haji dan Umrah, dan juga petugas imigrasi dan lain sebagainya. Semua mereka itu adalah bekerja dengan baik, dan inilah haji yang terbaik pelaksanaannya oleh Saudi Arabia. Oke. Dan untuk Indonesia memang kita ada kelemahan tadi, karena sistem baru kan. Tapi itu hanya di awal-awal, tapi begitu ketemu dengan hotelnya maka itu bisa kita adaptasi. Disinilah hebatnya panitia ya. Dalam tempo yang sangat singkat, dibantu oleh teknologi yang sangat canggih, itu di 4 kali data itu didaur ulang, ya, diperbaharui sesuaikan dengan kloternya, disesuaikan lagi dengan hotelnya, disesuaikan lagi dengan syarikatnya, kemudian disesuaikan lagi yang berangkat ke Madinah. Dalam tempo yang sangat singkat perubahan-perubahan itu bisa kita lakukan adaptasi yang sangat luar biasa. Maka itu ada keajaiban di sini. Nah, kalau teman-teman paham perkembangan Saudi Arabia Darul ini, banyak sekali peraturan, regulasi. Kadang-kadang kita 3 kali berubah dalam 1 hari, tapi jamaah haji kita itu mendapatkan apresiasi ya. Karena jamaah haji yang paling tertib, jamaah haji yang paling gampang diatur itu adalah Indonesia. Sama sekali tidak merepotkan Saudi Arabia. Oke, berarti terkait evaluasi ini Pak, tidak benar kalau memang ada rencana pemotongan kuota karena jemaah kita menjadi catatan khusus gitu, tidak benar ya Pak ya? Iya, saya nggak pernah dengar itu. Bahkan Saudi Arabia itu akan meningkatkan kapasitas. Ka'bah itu kan sekarang sekitar Ka'bah itu ditingkatkan. Kemudian juga nanti Mina itu juga akan dibangun apartemen-apartemen. Mungkin pada saat nanti itu tidak ada lagi kemah itu ya. Tapi akan diganti dengan apartemen. Kan sekarang sudah dibangun di pinggir-pinggir itu kan. Kemudian juga di Mina, di Arafah, itu pun juga sudah semakin fasilitasnya. Air dulu kadang-kadang kita kekurangan air, sekarang air nggak ada, bahkan melimpah. Toilet juga semakin bersih ya kan. Dulu kita kabel-kabel menggantung itu sekarang sudah bersih dan ada petugasnya. Dan Anda lihat juga kan di Madinah, di Mekah tidak ada sampah, betul-betul Mekah dengan Madinah itu bersih. Dan di Jamarat itu pun juga lalu lintasnya sangat bagus sehingga tidak ada crowded ya, tidak ada kekhawatiran akan terinjak-injak ya. Oke. Dan kemudian juga apalagi makanan ada yang terlambat memang.
Tapi itu kan setiap tahun juga ada yang seperti itu karena macet ya kan. Tapi kompensasinya dibayar. Bapak terakhir bagaimana mempersiapkan untuk jamaah kita di tahun depan, khususnya meningkatkan, mendorong itu yang muda-muda untuk lebih cepat mendaftar haji karena kan masa tunggu kita cukup panjang, Bapak. Saya melihat ya statistik kita sekarang ini ada penurunan drastis anak-anak muda untuk mendaftar ibadah haji. Kami punya data bahwa statistiknya itu ya, peminat haji untuk kalangan muda ini agak menurun. Nah ini ada hal yang perlu kita bina di situ itu, bagaimana supaya ada gairah untuk menunaikan ibadah haji lebih intensif. Maka itu siapapun penyelenggara ibadah haji dan mungkin BPH nanti akan menyelenggarakan, ya mungkin insya Allah dari tahun ke tahun kita harus belajar ya kan. Alhamdulillah Kementerian Agama ratusan tahun menjadi pengelola ibadah haji, juga tidak pernah sempurna, selalu ada kekurangan-kekurangan. Tapi insya Allah prinsipnya tidak ada satupun jamaah haji kita yang tidak melakukan ibadah haji. Ada yang sakit, tidak bisa bergerak, itu dibadalkan. Ada yang kurang sehat, itu disafari wukufkan. Ya, kemudian ada yang manula, itu pun juga kita safari wukufkan. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan Menteri Agama Bapak Nazaruddin Umar dari Melvia Fitri, Kompas TV, Jeddah, Arab Saudi. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.